bisa dibilang ada yang pucat doang, ada yang bilang, ada juga yang hancur, ada yang enggak. Ya, pokoknya setiap penampakan tuh emang beda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gua KS Kisah Spiritual. Kali ini gua udah datang ini narasumber nih. Gua nyari narasumber yang katanya sih sama kayak yang lain-lain nih, ceritanya abrek nih cerita spiritualnya. Oke, langsung aja kita kenalan sama narasumbernya. Oke bang, silakan kenalan bang. Namanya siapa? Nama saya Didin. Oke, Kami ceritakan. Oke, kita bersama Bang Didin nih, bakal menceritakan kisah-kisahnya. Pengen tahu lebih lanjut? Jangan lupa like and subscribe. Oke. Oke bang, apa nih yang mau diceritain ke channel EKS ini? Apa pengalaman pertama deh, pengalaman pertama ngelihat hal-hal penampakan misalnya. Oh, pengalaman banyak. Cuma mulai awalnya mulai melihat kayak gitu pas saya bubar atau cerai istri. Nah, dari situlah baru mulai dari mendapatkan mimpi sesuatu. Bisa macam melihat. Maksudnya dalam mimpinya itu gimana tuh? Maksudnya mimpinya dikasih apa atau nih apa ada yang mesennya nanti lu bakalan bisa ngeliat apa gimana gitu? Mimpi itu dikasih apa sesuatu kayak macam benda, cuman saya belum berhak saya tanam di musola. Dalam mimpinya tuh? Iya, dikasih sama seseorang itu pakai apa tuh? Udang-udang lah. Udang-udang, ya kayak putih-putih lah, kayak Habib lah gitu. Udah saya itu dari sampai sekarang lah saya bisa ngelihat. Cuman saya kalau misalnya koordinasi ngomong bisa, cuman kalau menampakkan dia pengen penampakan saya masih takut lihat orangnya Karena soalnya wajahnya macam-macam. ya betul. Itu Bisa dibilang ada yang pucat doang, ada yang bilang, ada juga yang hancur, ada yang enggak. Ya, makanya setiap penampakan tuh emang beda-beda kan. Berarti dari situ tuh mulai melihat sesuatu yang goib lah gitu ya. Itu pertama kali ngeliat tuh apa tuh? Pertama kali ngeliat pas saya di tempat kerjaan saya jaga. Nah, pas dia datang itu awalnya suara apa tuh, gamelan Kayak gamelan Jawa gitu. Dia datang itu dulu, baru tuh orangnya datang. Nggak lama dari itulah kan, berarti dulu baru dia nongol. Itu dari ruko. Ya ruko kan gede tuh. Itu nggak kelihatan mukanya, cuma kakinya doang baru. Waktu orangnya tinggi kan itu. Nah iya. Berarti dia bisa bilang ruko tinggi itu kalah tinggi ya gitu sama dia. Nah iya, kalah tinggi, pakai baju merah tuh. Tapi tuh ramean atau maksudnya kan kalau gamelan itu biasa kan ramean. Rame. Itu dia ramean juga. Enggak. Dia kayak macam apa ya? Apa ya? Kayak kerajaan lah gitu kan. Gamelan dulu datang tuh. Tapi dianya yang nampakin sendiri. Nah, gamelan dulu biasa banyak tuh gamelan. Hilang biasa kayak macam kayak orang gamelan ke Jawa lah ya kan. Gamelan dulu baru tuh dia datang nongol. Tuh orang doang tuh kakinya doang serukuk, apalagi yang aslinya. Tapi ngeliat ke atas apa enggak? Nggak kelihatan, kita kan manusia ngeliat cuma ngeliat gitunya doang. Apa sih malam itu? Malam Jam berapa kira-kira itu? kita jam 1. Jam 1 malam. Posisi lagi ngapain tuh? Maksudnya malam-malam di sana tuh lagi ngapain gitu? Posisinya lagi jaga. Kebetulan kan saya sapam. Oh, kerjaannya sekarang security gitu. Security. Ya saya mah ya
positif aja lihat gitu. Mau saya bilang sama dia, ya kalau mau apa, kalau mau niat jahat mending pergi, kalau niat baik mah nggak masalah, kayak gituin aja. Tapi itu jaga sendiri apa? Sendiri. Oh, sendiri. Ya lepas itu udah. Nah kebetulan teman saya yang jaga juga pernah juga ketemu. Oh, jadi sebelum abang nih ada yang pernah ketemu dulu Iya, kan? teman juga, teman jaga juga. Berarti abang cerita nih ke temen nih, terus nggak taunya dia juga Ya udah ngalamin ngalamin. gitu. Cuman baiknya saya itu ya alhamdulillah lah ditolongin sama Tuhan juga. Kita nggak diapa-apain, cuma nunjukin kalau teman saya seminggu Sakit tuh. sakit, kepalanya ditendang, tidur di musola tuh. Kalau saya alhamdulillah ada yang ditolongin, maksudnya nggak diapa-apain gitu, cuman dia nongol, kita bilang gitu aja. Kalau niat jahat Pergi gitu. pergi, kalau niat baik ya nggak apa-apa. Asal jangan ganggu gitu. Iya, toko saya kan di sini dari nafkah, bukan yang manggil gitu. Banyak cerita-ceritanya saya di situ, di rumah juga ada. Terus selain itu ada lagi tuh? Pernah dulu semenjak apa ya, saya ini mah kisah nyata juga sama kayak tadi. Waktu saya kan narik ojek online. Oh, pernah jadi ojol lah. Ojol, iya. Ojek, tapi udah lama udah nggak narik kan. Pas istri saya sakit yang udah narik hampir setahun. Nah dapat saya lagi nongkrong di, kan posisi kan lagi ajan maghrib. Oh, maghrib. Nah saya nongkrong dulu tuh di Pizza Hut, kan ada tuh Modland. Pizza Hut saya nongkrong di situ, dapatlah orderan tuh dari situ, dijemput di Modland Patung Kuda. Ya. Tapi jalannya saya nggak tahu dah. Tapi ngejemputnya di rumah apa? Nggak di rumah, kayak macam kebon gitu di jalanan. Oh, berarti kayak orang mesen, cuman nyetiknya di jalanan. Iya, emang ada di situ orangnya. Saya anterin tuh sama saya, kan tanya namanya, takutnya saya ngobrol dulu sebentar. Saya curiga takutnya orang ini lelaki, cuman mukanya agak pucat. Ya pucat, takutnya pikiran saya emang nggak jelek gitu, cuman takutnya tuh tahu setengah laki gitu kan. Iya, setengah laki. Takutnya saya begitu. Karena namanya kayak gitu saya paling geli. Bukannya takut itu. Kita bukan munafik orderan, bukan. Kalau kita lihat temen mayoritas orang kayak gitu setengah laki kan, ini megangnya gini-genit. Nah sedangkan orderan itu kan jauh juga ke Lego, arah Lego. Saya takut di Lego kelas sendiri jalannya udah Hancur hancur gitu. Itu udah lama kejadiannya. Nah saya anterin lah ngobrol. Oh enggak, ternyata dia laki sama normal kayak kita ngobrolnya. Ya udah saya angkut, saya anterin. Nah dari situ pas dia naik di motor itu, jalanan tahu sendiri kan, waktu pulang kerja itu pasti rata-rata kan pada macet jalanan. Sumarekon itu jalanan mulus, nggak kena macet, nggak hancur, itu mulus ya. Jadi di perjalanan itu ada perbedaannya ya? Iya, perbedaan itu jalanan biasanya kan Legok itu hancur. Ya, terkenal dengan macet, hancur ya kan. Mobil gede-gede banget. Itu mau nggak ada, saya jalannya kayak macam jalan apa ya, nggak ada tanjakan, kayak jalan habis benerin lagi. Iya, apa baru dicor normal. Iya gitu, rata gitu, kayak nggak ada mobil motor lain gitu, kita doang yang punya kendaraan gitu. Saya bawa sama saya, jalan tuh enak. Nah pas saya minta turun sekitar 200 meter lah, 200 meter itu udah ketemu mualang-mualang gede ya. Pas arah Lego ke arah ke lurus aja tuh mau arah ke Curug. Jadi ya
alang-alang itu maksudnya kanan kiri alang-alang. Iya, alang-alang sama pohon-pohon gitu lah. Pohon apa itu ya, pohon gede Ah, pohon gitu, gede lah. kiri kanan. Alang-alang tuh 200 meter dia minta berhenti. Nah, kata saya, namanya online ya kan, takutnya kita bukannya takut sama apa goib, ya takutnya kita wah ini rampok kali. Oh, berarti di pikiran abang tuh takutnya nih begal gitu ya. Iya. Karena dulu kan mau lagi zaman begal tuh. Mungkin Takut. dikira abang ini mungkin takutnya tuh begal. Emang sih turunnya udah gitu di tempat yang nggak ada Alang-alang penduduk kiri ya, kanan, nggak nggak ada ada penduduk, nggak ada rumah, kita takut situ. Nah, pas dia mau turun, ya kan, turun. Saya tanya, kok abang di sini ngapain? Kok kiri kanan alang-alang mau ngapain bang? Saya gituin ya, saya tanya. Dia jawab, bilang, enggak saya ada janji. Waduh, ya benar dia jawab, ada janji, takutnya kan, ya logikanya takut udah janji, takutnya teman-temannya di depan ada. Takut begal udah ya. Iya, siap gitu ya. dibilangnya begitu, Terus ada langsung janji. abang langsung pergi tuh tancap gas apa gimana? Ya kan saya turun dulu sama dia tuh, turunin. Nah saya putar arah kan, kalau arah kita arah mau lurus, kalau lurus kan pasti kan jauh juga tuh lewat alang-alang ke curug. Nah kalau kita arah lurus takutnya temennya juga kita pikirannya rampok kok udah di depan. Udah siap-siap lah. Nah gitu ya kan, maka kita arah Muter arah balik. putar balik, ya kan, putar balik, lihat kiri kanan, putar arah doang gitu motor, udah kagak ada orangnya. Itu saya lihat tuh orang. Nah dari situlah saya sadar, Tapi posisi jalan tuh lurus. lurus. Kalau seandainya kan orang benar pasti Kita kelihatan lah, tahu Iya, ada kan, lagi jalan gitu ya. Secepat-cepat lagi orang jalan, kita kan cuma muter. Posisi kan bukannya kita motor itu bukannya kita muterin jalan kaki, kita muter sambil jalan nih motor. Gitu. Tahu udah nggak ada. Contohnya dari spion kagak ada. Dulu saya tengok lagi ke belakang juga pakai mata sendiri, nggak ada. Waduh, ya udahlah, langsung tuh sadar saya pas, waduh, ini mah kayak Bukan orang nih bukan orang ini mah, langsung mencer. Itu pertama awalnya saya nggak ada curiga ke situ. Pertama dapat begitu, enggak. Emang pertama saya bilang, oh nih dalam hati ya, kok jalannya mulus bener ini, nggak macet nggak apa, cuma saya nggak nanya ke yang belakang yang saya anterin. Ya mungkin karena ya namanya jalan kan ada kadang macet kadang kagak gitu. Iya. Mungkin pikiran mah ya. Ini mau jalan mulus kayak perasaan, cuma sadar, cuma saya jalan kayak jalan rata aja lah, masa kita doang punya motor gitu. Alam dia. Nah pas itu pas nyamperin saya putar arah hilang. Nah saya kebut sama motor tuh, udah hilang kendali lah, berbaca ada motor ketabrak, ada motor nama orang ketakutan biasanya. Nah, pas saya ada warung di situ, warung rokok, nah saya berhenti di situ sekitar setengah jam lah buat ngilangin pikiran, Ngilangin takut yang tadi takutan gitu ya. iya saya hilangin. Ngomong sama tukang warung juga, dia kaget, itu nggak ada apaan bang, pucat amat ini, nggak ada takutnya orang warung itu takut begal doang, ada begal enggak. Saya ceritain, oh ya udah itu mah katanya sering di situ bang, kata dia. Berarti nih bisa dibilang tuh kejadiannya emang bukan sama abang doang gitu ya. Iya, bukan temen abang doang kata dia, bukan abang saya sendiri kata dia. Ya tukang warung juga sama kata dia, bang sama di situ-situ juga, bukannya abang doang yang lelaki, cewek juga ada bang. Dia udah abang mah penting mah nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa, saya gitu cerita ngerokok ngilangin ketakutan. Nah pas itulah saya dari Legok sampai ke Tangerang rumah saya matiin, Nggak dihidupin tuh. nggak, saya takut. Tapi trauma nggak tuh bang? Maksudnya besoknya udah nggak mau naik lagi? Enggak. Enggak. Saya pikiran positif aja, ya mungkin Lagi apes lah gitu, gitu ya. rezeki kita kan kita nggak tahu namanya di jalanan mau dapat apa, yang kita positifnya dapat orderan, yang penting kita. Tapi itu dibayar loh sama dia apa? Oh tetap bayar, dia sesuai dengan aplikasi, dia pakai Cash apa? enggak, dia Oh, pakai enggak. cash, pakai apa tuh
Kalau seperti sekarang mah duit digital langsung. Duit digital. Iya. Bayarnya gitu. Tapi pas dicek apa masuk gitu, emang ada. Masuk Emang di situ dilihat saya masuk. Nah, besok-besoknya kan saya nggak ngeliat tuh. Nah dari situlah ya kita mungkin ada hikmahnya. Mm-mm. Dari nganterin dia, dari kemarin besoknya itu langsung ketolongan gacornya. Oh jadi orderan masuk terus. Orderan tuh. masuk terus, kita baru nongkrong nggak kalah yang lain mah. Nah dari situlah kita ambil hikmahnya, cuman kita mah satu. Ya goib mah kita semoga orang takut, ada yang takut ya kan. Yang kita takut itu kan ini rampok doang, begal. Ya, itu yang kita Itu takutin. malah tadi abang juga pemikiran pertama itu begal udah tuh di tempat sepi, alang-alang, takutnya udah sekongkol. Nah Udah pikiran mungkin udah kayak gitu ya. Wah udah begal nih, motor hilang nih, bodo amat motor hilang mungkin kali gitu ya. iya. Terus selain itu Bang, ada lagi ya cerita-cerita yang menarik lagi nih? Ini kisahnya lumayan mantep nih, seru nih. Ada lagi Bang kisah-kisah yang aduh. Ya, Sama ya, banyak juga sih cerita saya gitu kan. Ya pernah juga datang dari pengawalan. Pengawalan, maksudnya pengawalan apa nih? Nah, kita nggak tahu ya, kita nanya waktu pas apa ya waktu istri sakit tuh, ya kan istri sakit. Nah itu ada yang datang. Maksudnya Semacam apa tuh pengawal kerajaan. Hmm. Itu dua orang itu pengawalan. Saya tanya ada apa ya, memang cuman saya emang nggak mau penampakan, kita ngomong langsung ya kan. Nggak Pak, ini dari utusan dari saya, dari apa misalnya Panglima. Nah saya suruh ngawal Bapak. Ngawal apaan? Saya gitu kan. Ya maksudnya bahasa apa ya? Itu Hati. dalam mimpi apa Nyata. nyata? Saya lihat, cuman istri itu saya nggak bilang ke istri, takutnya takut. Ya. Di depan pintu ada yang ngawal. 2 orang kayak bawa tongkat kayak kerajaan lah. Yang Ini. biasa nunggu di pintu gitu Ah. Lengkap semua, tongkat di kiri kanan tuh. Ada apaan? Saya nungguin di sini ngapain berdiri? Enggak, saya utusan suruh ngawal. Apa namanya? Tapi itu ngawal Jaga ngawal di rumah doang apa di rumah aja. di rumah Setiap aja? berapa hari, 3 hari ya kalau nggak salah tuh. Kemana saya pergi dia ngikut, pasti dia ngikut. Tuh 2 orang ngawal selama 3 hari. Saya tanya, "Ini dari mana?" "Dari Cirebon." Dari Cirebon dia bilang. Dari mana nih ngawalnya? "Dari Cirebon saya Pak." Ya kan, dari Cirebon. Itu kiri kanan dia ngomong, "Kamu suruh atasin apa?" Saya mau cuman jaga Bapak aja, saya gitu kata dia, utusan dari Cirebon. Ya udah, kalau niat baik ya nggak masalah, saya gitu. Kalau niat jahat jangan kabur, Dengan nggak nggak usah usah ya. gitu. Saya gituin aja semua. Gak, kalau niat bagus ya nggak masalah, kalau niat jelek jangan. Saya mau gitu. Cuma kalau buat penampakan saya nggak mau. Ya namanya kan emang dia berbentuknya kayak macam manusia lah. Nah, Cuma kalau takutnya yang jahat ya kan, udah dari situlah dia nunggu 2 orang selama 3 hari, kemana-mana pasti ngikut. Pas itu juga saya ngurut tuh, yang ngurut kaget. Pas yang ngurut tuh, maksudnya jadi abang diurut nih ceritanya. yang ngurut kan biasanya kalau ngurut kan sebulan sekali. Nah, Ngurut, kalau ngurut kaget, lalu bawa banyak amat, dia bisa ngeliat juga sama seperti saya. Waduh banyak amat, kamu pengawal ya namanya, sama saya sendiri pengawal dari mana? Takutnya kita banyolan gitu sama dia. Saya bilang kayak gitu. Enggak itu. Iya saya juga ngeliat itu dia. Tuh ngawal lu di depan 2 kayak kerajaan aja lu. Iya, saya bilang gitu. Iya, saya gak cerita sama dia. Kenapa nih?
yang nggak tahu Kong kalau ceritanya dia berdua pengawal saya, kata dia. Bilang kayak ada yang nyuruh lah gitu. Iya, dia kayak nyuruh, nggak ada yang nyuruh, nggak mau masuk dia. Saya gituin sama saya. Ya udah, nggak apa-apa, kata dia. Dia juga ngobrol juga sama dia. Kemudian perintahnya cuma suruh jaga doang. Nah iya, kalau kita ada masalah apa-apa, pasti misalnya kita ribut nih, kita ribut sama manusia, itu pasti saya tonjok langsung mati. Karena saya bukan yang nonjok, dia yang nonjok. Itu yang pengawal itu 2 orang. Terus hubungan saya sama, ya alhamdulillah nggak pernah jahat sama orang. Ya udah, aman-aman aja bahasanya. Udah pas itu dia bilang pamit Pak, ini saya pulang. Ya udah, dia pulang langsung. Oh, itu jadi ngawal itu selama 3 hari. Selama 3 hari. Selama 3 hari ya. Pas 3 hari itu ketemulah. Pas 3 hari dia ngomong dari Cirebon, dia ngomong biasa gitu, atas cuman dia mau bilang utusan dari siapa, cuma dari Cirebon aja dia bilang gitu. Suruh ngawal Bapak, katanya. Ya udah, saya bilang. Pas itu ternyata yang awal itu yang nunggu cincin yang saya mimpi. Cincin yang pertama. Yang pertama itu mimpi tadi tuh. Yang katanya dipendem di musola ya? Musola. Kan ada 2 saya. Mimpi di musola, terus macam benda. Nah, terusnya cincin. Oh, cincin juga beda lagi nih, beda. Dua kali mimpi lah pastinya, cuman saya tolak aja. Itu cincin, cuman cincinnya merah, lingkarannya ular. Itu dikasih dalam mimpi? Mimpi, cuman mimpinya nggak mimpi mana ya, kayak tidur nyata enggak gitu. Tidur enggak, dibilang nggak tidur ya kan tidur gitu ya? Iya gitu, kayak riap-riap lah kalau bahasa Betawi mah gitu, nyata. Oh, berarti dia pengamalnya. Nah dari situlah saya korek-korek, saya tanya dia, emang dia penunggu di situ, cuman suatu waktu aja dia datang ke sini, kontrol ke saya, ngelihat saya lah gitu. Berarti nggak bisa dibilang nggak setiap hari lah gitu. Nggak, waktunya aja. Cuman kalau misalnya saya manggil dia akan datang gitu. Itu walaupun yang datang cuma anak buahnya aja gitu. Iya, anak buah pengawalnya itu. Pengawalnya dulu, kalau anak buahnya kalah lah peribahasanya, itu barulah dia rajanya datang, baru nolongin saya. Dari situlah sampai sekarang ya alhamdulillah saya aman nyaman lah peribahasanya gitu. Cuman sama nggak usah ujon, saya juga bahasa nggak ngeliat gini, enggak, saya nggak mau, tetap pendirian saya jangan diliatin, cuman bahasa aja, bahasa ini saya bisa ngomong ke dia gitu, kayak bahasa ngomong hati lah, dari hati ke hati gitu. Udah sekarang saya juga bisa ngelihat dan bisa ngomong gitu. Tapi sampai sekarang berarti cincin itu nggak diterima ya? Belum. Cuman sewaktu-waktunya saya siap, kata dia datang gitu. Saya nanya tuh mau yang bisa, kebetulan enggak cing saya bisa, makanya saya tanya ke konsultasi sama encing gitu. Udah sampai sekarang ya udah, pribadi kalau baik mah saya ambil, kalau buruk mah nggak usah. Menurut kita mau pribadinya, kita masih pendirian percaya sama Tuhan ya, betul. Ya kan, intinya tuh kita percaya sama Tuhan, kita baik kemana-mana juga pasti baikin lagi, hasilnya kan baik. Ya kan, kecuali kita orang jahat, pasti seorang mana kan pasti ada jahatnya gitu. Saya prinsipnya masih begitu sampai sekarang. Kan udahlah gitu aja sampai sekarang, udah nggak ada prinsip saya gitu. Saya buat orang lain baik, ya mustahil Tuhan kan nggak tidur. Iya, Masa hasil kita izin
jeblosin sama jahat. Istilah kasarnya seberat-beratnya cobaan pasti ada jalan Nah keluarnya. iya tuh. Terus dari kisah yang tadi ada lagi yang bisa diceritain lagi? Waduh. Selain kisah itu lagi. Banyak nih Mon, emang kita segudang cerita, emang banyak kayak gitu, emang nggak habis-habis lah sampai pagi. Saking banyaknya tuh Iya. pengalamannya, saking banyaknya yang bisa diceritain tuh sampai pagi gitu ya. Tapi kita ngambilnya poin positifnya nih ya, maksudnya yang kisah-kisah menariknya aja nih. Mungkin ada lagi yang lebih menarik atau ya kisah enggaknya tuh menarik lah buat diceritain di EKS ini. Intinya gini aja ya, kita cerita itu kan nggak habis-habisnya ya. Betul. Kalau masalah gituan dari pagi nggak bakal habis sampai pagi juga. Cuman intinya kita jangan takabur masalah kayak gitu. Kita nggak usah takut ya kan. Satu, kalau kita niat baik pasti Tuhan nggak pasti hasilnya baik. Betul. Ya kan. Soalnya kita niat jahat pasti dapatnya jahat juga. Betul. Intinya itu aja prinsipnya kalau saya. Ya kun fayakun aja lah rasanya, gitu aja. Berarti udah nggak ada yang mau ceritain lagi nih di YKS. Udah selesai. Oh, Bos. oke. Kalau misalnya KS ini nih sebuah cerita dari Bang Didin nih, yang pengalamannya tuh bisa dibilang menarik nih. Banyak hal-hal menariknya, dari ojek terus di penumpangnya online, ternyata yang penumpangnya bukan penumpang biasa gitu. Oke, mungkin cukup sampai di sini podcast gua bareng Bang Didin. Jangan lupa like, comment, and share. Jangan lupa subscribe-nya ya. Ya, ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.